Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Allah adalah kasih. Itulah yang menjadi dasar dan keyakinan kita sebagai umat beriman. Karena kasih-Nya yang besar, Allah mengutus Putra Tunggal-Nya ke dunia. Maksud dari perutusan itu adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Mereka dijauhkan dari kebinasaan dan memperoleh hidup yang kekal. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, dan keselamatan kita berasal dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah yang terpancar dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang kasih, bukan Allah yang suka menghukum. Kasih Allah yang sedemikian besar itu sampai Ia mengorbankan anaknya sendiri demi keselamatan dunia. Percaya kepada Yesus berarti melakukan apa yang kita percayai, yakni meneladani bagaimana Yesus Kristus berbuat di tengah-tengah dunia ini. Mengikut Yesus dengan setia dan bertindak sesuai dengan ajarannya tidaklah mudah, karena kita cenderung dan lebih suka hidup dalam dosa dan kegelapan. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 13 ayat 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah hakim bagi semua perbuatan manusia. Akan tetapi, apabila Allah tampil hanya sebagai hakim yang mengadili manusia, maka sulit bagi manusia bisa lepas dari jeratan hukum. Dia yang seharusnya menjadi sang hakim atas manusia malah melakukan yang sebaliknya. Ia tidak mengadili manusia, melainkan menyelamatkan dan menebusnya dari dosa. Dia sungguh mengasihi manusia dan menginginkan manusia selamat. Hal demikianlah yang harus kita syukuri. Anugerah-Nya yang besar menjadikan kita layak menerima keselamatan daripadanya. Maka yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita pada Sang Hakim yang telah menyelamatkan adalah hiduplah dalam jalan keselamatan, bukan jalan dosa. Bertumbuhlah dalam jalan kebenaran, bukan kesalahan. Mungkin rasanya berat karena dunia ini penuh godaan dan tantangan. Tetapi jangan menyerah. Tuhan Yesus diutus untuk menolong dan menyelamatkan manusia melewati godaan dan tantangan itu. Dia telah membuktikan di sepanjang jalan kesengsaraan. Maka, jika demi kebenaran kita sengsara, jangan menyerah. Tuhan Yesus yang juga pernah sengsara demi menyelamatkan kita akan terus menuntun setiap perjalanan kita. Godaan dan tantangan boleh datang dalam hidup kita, tetapi kita mampu menghadapinya bersama Tuhan Sang Penyelamat. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, begitu besarnya anugerah-Mu bagi kami. Tidak terukur kasih-Mu dan tidak terselami jalan-jalan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, sehingga kami menerima penebusan dan keselamatan. Ajarlah kami
agar selalu menyenangkan hatimu dengan setia melakukan kehendak-Mu. Di tengah pergumulan, biarlah kami mau tetap setia kepadamu dan selalu mengimani bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih setia-Mu, sehingga kami semua bersama-sama merasakan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.